para sahabat sekalian, kembali saya bersama Pak Eki Siddik, seorang penduduk Indonesia yang berdomisili di Sydney, Australia. Pak Siddik, selamat siang nih. Terima kasih sudah bisa ketemu kembali. Saya ingin tambahkan informasi nih ke teman-teman di luar ya, Pak Eki adalah pegiat cenci ya, dan juga murid Zen ya, menamakannya begitu ya, murid Zen. Oke, Pak Eki, ini ada beberapa hal mungkin ya yang kita ingin lanjut obrolan kita mengenai cenci. Ini hari ini fokus ke figur ya dari seorang yang mempopulerkan, yang mengangkat ini ya konsepsi mengenai cenci itu, yaitu Profesor Lee Xiaobo. Ini bisa diceritakan ini bagaimana Profesor Lee itu bisa kemudian memperkenalkan ya cenci ini pada masyarakat di China sebelumnya. Terima kasih. Ya, seperti apa itu yang kita ketahui, dia tuh pada umur 20-an tahun itu terkena penyakit TBC itu. Jadi pada waktu itu ya antibiotik atau apa juga mungkin belum ada obatnya lah kira-kira. Nah itu karena dia pekerjaannya kalau nggak salah itu bersihkan cerobong apa macam itu. Jadi nah kemudian kakeknya itu yang memang memberikan terapi dengan dia 5 langkah itu loh yang di sana itu, yang di videonya ada itu. Lah, dengan melakukan itu dia bukan cuma sembuh, malah menekuni dan sampai jadi dokter dan profesor di China situ, dan menyebarluaskan dengan pengetahuan-pengetahuan tambahan, dan jasanya dia membuat program 50 jam itu dalam 2 minggu. Nah, di mana itulah sebetulnya yang menjadi jasa dia dan menyebarluaskan, dan pemerintah Cina sendiri sangat menghargai usaha-usaha ini, dan terutama dia juga tidak pernah membuat jadi kultus individu dan seterusnya gitu. Jadi betul-betul dihargai dan dipopulerkan, dan yang di sini kita juga beruntung pada waktu yang lalu harus belajar ke sana itu, ke China itu. Kemudian juga ada murid-murid yang ke sini dan disebarluaskan, karena seperti saya juga masih ketemu sama profesor ini sebelum dia meninggal 10 tahun lalu, mungkin itu hampir 20 tahun lalu masih ketemu. Udah umur 90-an itu, yang mana yang ya saya coba amanahnya itu adalah ajari setiap orang, siapa saja di mana saja, kayak Coca-Cola lah gitu ya, karena dia bilang orang susah ini nanti kalau nggak mati kena penyakitnya, mati bayar rumah sakit. Pada waktu itu kan 20 tahun lalu mungkin jalan simpel ya untuk menuju kesehatan ya. Iya, betul. Dan self healing itu loh intinya self healing. Iya, kita punya badan ini. Kalau sekarang kan dengan berkembangnya pengetahuan itu malah banyak didapat cara-cara ya, artinya bahwa memang betul-betul badan ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Misalnya, ya inilah misalnya dengan melakukan meditasi itu gelombang, sekarang kan bisa diukur, gelombang beta itu kan turun ke alfa gitu kan. Dan 33 Hz turun ke berapa? 13 apa? Dari alfa turun lagi ke theta kan gitu kan. 3 Hz dan ke delta. Lah itu aja sudah banyak membantu, bukan cuma secara fisik tapi juga mental. Karena kita juga mengetahui bahwa tidak ada penyakit yang tidak didahului oleh sakit di secara mental, artinya pikiran ya. Pikiran ya. Ya, betul. Karena ya sekarang kita ini semua kan yang dikatakan overthinking ya, overanalysis itu ya. Pikiran nggak bisa berhenti, kayak mobil itu udah masuk di garasi masih dijalankan terus gitu mesinnya. Sampai besok pagi nanti mau jalan keluar mau ke kantor ya jalan lagi. Kan jebol. Iya. Pak Eki, ini kan ada 2 hal ya. Pak Eki sering juga disebut sebagai murid Zen atau pegiat Zen.
Ini bagaimana hubungannya nih antara Cenci dengan Zen ya yang Pak Eki tekuni? Ya, seperti tadi yang saya coba sampaikan, mungkin kalau Cenci itu sebetulnya kan meditasi kesehatan, di mana Zen atau semacam itu semua itu kan meditasi kesadaran kan, yang artinya kedua ini memang sangat bersinggungan ya, artinya dengan meditasi kesehatan kita juga dapat bonus kesadaran dan sebaliknya gitu kan. Meditasi kesadaran juga ada bonus kesehatan, tetapi tetap ada batas yang jelas sebetulnya ya antara dua ini, karena kita tidak bisa dengan meditasi Cenci kesehatan ini merasakan ketenangan, kegembiraan tanpa ada medis inilah. Medis ini harus membuktikan bahwa memang betul kita tidak usah di bypass lagi misalnya. Kita tidak usah. Lebih terukur ya kalau olah napas untuk kesehatan itu. Betul sekali, terukur. Dan bisa dibuktikan ya. Iya. Ada indikator yang jelas gitu ya secara medis. Kalau kesadaran kan ya gimana? Jadi kesehatan lebih universal ya Pak Eki ya. Ini lebih bisa diterima oleh semua orang. Betul sekali, betul sekali. Karena ya sakit lah. Bagaimana ada sakitnya orang Kristen apa sakit orang Yahudi kan enggak ya, sakit ya kalau mesti di bypass ya di bypass. Tapi sekali lagi ya, ini kalau Cenci itu self healing itu ya, dan esensinya itu ya self healing ya. Esensinya itu iya. Jadi dan itu sangat simpel dalam arti kata kita cuma seperti membuka pintu dan jendela, membiarkan angin masuk, artinya membiarkan Qi itu yang mempunyai kekuatan dan kecerdasan itu melakukan tugasnya, membereskan sistem. Sebabnya bukan akibatnya ya, tetapi sebab-sebabnya itulah. Dan tadi yang saya coba ini kan bahwa memang di dalam Cenci itu energi yang biasa yang dikatakan Qing itu diubah jadi energi yang vital, Qi itu. Qing jadi Qi dengan latihan yang sama, Qi juga diubah jadi Shen, energi mental dan ke Su, spiritual gitu. Jadi ujungnya ke situ juga. Pak Eki di awal tadi menceritakan tentang 5 langkah dalam Cenci. Bisa disampaikan langkah yang ke-5 langkah itu seperti apa? Maksudnya 4 langkah yang tadi ini. 4 langkah ya? Qing jadi Qi, jadi Shen, jadi Su begitu. Oh oke. Itu yang dimaksud. Iya. Oke. Jadi bukan langkah di dalam mempraktekkan ya, tapi itu tahapan-tahapan ya di dalam membangun energi Qi ya. Iya. Jadi dengan sendirinya, karena ini prinsipnya kan alam ya, artinya alamiah gitu ya. Natural, tidak ada sesuatu yang aneh, yang yang nggak ada macam-macam lah. Kalau Cina itu kan sangat itu no nonsense lah ya. Ada pakai mantra atau apa. Jadi ini betul-betul usaha yang sifatnya alami ya. Iya. Yang berasal dari apa yang dimiliki di dalam tubuh sendiri ya. Betul sekali. Udara yang kita hirup yang kemudian diolah menjadi energi Qi ya. Betul sekali. Dan nanti badan melakukan self healing ya, atau self healing untuk apa yang kira-kira menjadi masalah penyakit ya di dalam tubuh. Dan ini juga nggak bisa diklaim bahwa dia yang monopoli, itu kan praktik yang sudah umum sebetulnya di masyarakat ya tuh. Dia ini Profesor Li Xiaobo mungkin lebih mensistematisir, membuat jadi program 50 jam dalam 2 minggu, 1 hari 4 jam, supaya memang
meridian yin dan meridian yang itu nyambung gitu, yang putus pada waktu kita lahir. Sebetulnya cuma itu aja. Nggak nothing special lah, nggak ada macam-macam. Ya. Ini di China sangat populer sekali ya Cenci ini, Pak Eki. Waduh, saya nggak tahu itu, tapi kayaknya karena orang juga seringkali mengaitkan Cenci ini dengan Qigong, gitu ya, olah nafas juga ya, yang mungkin ada semacam perbedaan dalam variasi barangkali ya. Betul. Tapi ada sebagian menganggap juga ini bagian dari Qigong. Itu mungkin generik ya, kata generik Qigong itu latihan napas. Katanya ada 400 macam apa mungkin yang ditahan, yang diapakan begitu ya kan. Oh, itu teknik-teknik dan pengaturan napas ya. Iya. Tapi yang paling sederhana ya, dan sesuai dengan prinsip apa itu kedokteran TCM itu ya, traditional Chinese medicine. Meridian ya kan, yang dipakai untuk akupuntur dan sebagainya ya. Prinsipnya yang sama ini, yang prinsip yang sangat sederhana ini sebetulnya. Baik, terima kasih nih Pak Eki untuk obrolan mengenai Cenci-nya ya.